Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita akan membahas satu sejarah singkat dari satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Siapa dia? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini? Bagaimana sepak terjang dia dalam Islam? Bagaimana pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini adalah sahabat yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal lagi mula-mula dari kalangan muhajirin dan ansar. Lah salah satu orang yang awal-awal masuk Islam adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sampai-sampai dikatakan dalam sejarah, jadi keislaman Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini, dia masuk Islam bersama Uthman ibn Mad'un dan Ubaidah ibnul Harith, Abdurrahman ibn Auf, kemudian Abu Salamah ibnu Abdil Asad, di mana orang-orang ini dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah masuk ke dalam Islam dalam satu waktu. Jauh-jauh hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di rumah Arqam bidaril Arqam. Dari sini kita tahu bahwa Abu Ubaidah ini termasuk permulaan dari orang-orang muhajirin yang masuk Islam, karena sebelum Rasul punya markas di rumah Arqam bidaril Arqam, Abu Ubaidah ini sudah masuk Islam duluan. Artinya memang beliau adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Amul Wufud itu artinya tahun-tahun di mana banyak kabilah-kabilah datang kepada Rasul dan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Salah satu kabilah yang datang adalah kabilah orang-orang Nasrani yang berasal dari Najran, Yaman. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk Islam. Tetapi sebelum mereka masuk Islam, terjadi perdebatan hebat antara orang-orang Nasrani Najran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah salah satu perdebatannya adalah membicarakan soal Isa, kemudian soal Maryam, dan soal ketuhanan. Maka Nabi SAW berusaha menjelaskan tentang siapa Isa, siapa Maryam, dan bagaimana tentang ketuhanan, dengan turunnya surah Al-Imran 1 sampai 83 ayat. Turun surah Al-Imran. Tetapi orang-orang Nasrani Najran ini, mereka kurang yakin. Akhirnya karena mereka kurang yakin, maka Nabi SAW mengajak orang-orang Nasrani Najran ini untuk bermubahalah,
untuk saling melaknat. Akhirnya mereka sepakat untuk saling melaknat. Pada waktu yang ditentukan, rupanya orang-orang Nasrani Najran ini ketakutan bagaimana kalau seandainya memang Muhammad itu seorang nabi. Kalau memang dia seorang nabi kemudian melaknat kita, habislah kita dan anak turunan kita, katanya. Ketakutan mereka. Akhirnya mereka pun tidak jadi saling melaknat dan siap masuk Islam. Datanglah mereka kepada Nabi SAW, kemudian berjanji untuk masuk ke dalam Islam. Syaratnya Nabi SAW mengutus kepada mereka orang yang paling amanah yang terdapat dalam umat Islam ini. Maka Nabi SAW mengatakan, saya akan utus kepada kalian, la ab'athanna alaikum amina haqqa amin. Kalau kalian ingin diutus untuk mengajarkan Quran kepada kalian orang yang paling amanah, aku akan utus orang yang paling amanah dengan sebenar-benar amanah. Ketika Nabi SAW bicara seperti itu, semua para sahabat mereka ingin mereka yang diutus oleh Nabi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan sahabat ini orang yang paling amanah. Tetapi tiba-tiba kemudian Rasul menunjuk siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan Rasul SAW mengatakan, inna likulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat ini ada orang yang dipercaya, ada orang yang dipercaya karena amanahnya. Dan sesungguhnya orang yang paling amanah di antara kita dalam umat Islam ini, kata Rasul, adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah, berdiri, berangkat kau ke Najran, ajari orang-orang Najran Al-Quran. Lihat bagaimana sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah sangat dimuliakan Rasul. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan sebuah gelar yang tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya, aminu hadhil ummah. Manusia yang paling dipercaya umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Itulah Abu Ubaidah ibnul Jarrah di mata Nabi. Adapun Abu Ubaidah ibnul Jarrah di mata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sangat luar biasa. Ingat ketika saya menjelaskan tentang sirah Nabi, ketika bicara tentang Sakifah Bani Sa'idah, ketika Nabi SAW meninggal dunia tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka ketika itu orang-orang Ansar bersedih, bahkan semua sahabat bersedih. Dan yang sangat terpukul adalah orang-orang dekat Nabi SAW, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan begitu seterusnya. Sangat kehilangan dengan meninggalnya Nabi. Lah di hari meninggalnya Nabi SAW, orang-orang Ansar ini berkumpul di mana? Di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka sudah merencanakan ini Nabi sudah meninggal, otomatis harus ada khalifah pengganti Nabi. Maka akhirnya orang-orang Ansar ini menjagokan Sa'd bin Ubadah untuk menjadi pemimpin sepeninggal Nabi. Jasad Nabi belum dikubur. Mereka sudah sibuk mempersiapkan penggantinya. Sementara orang-orang Muhajirin, Abu Bakar dan yang lainnya, mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, memandikan jenazah Nabi, mengkafani Nabi SAW. Sementara orang-orang Ansar sibuk pula mencari pengganti, siapa yang layak menggantikan Nabi SAW. Sampailah kabar ini kepada telinga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan membawa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menemui orang-orang Ansar yang sedang rapat itu. Ketika sampai di tengah-tengah orang Ansar, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan tentang posisi orang-orang Muhajirin di antara orang-orang Ansar, bahwa khalifah sepeninggal Rasul itu hanya boleh dipegang oleh
orang-orang Quraisy, al-imamatu min Quraisy. Pemimpin itu harus dari Quraisy. Dan itu sabda Nabi. Di mana orang-orang Ansar itu sebagai wuzara, sebagai menterinya saja. Kemudian Abu Bakar berargumen dengan membacakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk memastikan orang-orang Ansar, sampai akhirnya orang-orang Ansar pun sami'na wa ata'na. Ketika kemudian mereka sudah menuruti apa kata Abu Bakar, di samping kanan Abu Bakar ini ada Umar, di samping kiri pula ada Abu Ubaidah. Kemudian Abu Bakar memegang tangan Umar dan memegang tangan Abu Bakar, kemudian mengangkat ke atas. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pilihlah di antara dua manusia ini siapa yang layak untuk menjadi pengganti Nabi. Dua-duanya layak menjadi pemimpin. Lihat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an justru menggandeng tangan Umar dan menggandeng tangan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kalian pilih dari dua manusia mulia ini, dua-duanya layak jadi pemimpin. Tapi tiba-tiba Umar melepaskan pegangan Abu Bakar dan mengatakan, demi Allah, kata Umar, aku tidak sudi menjadi pemimpin kalau ada dalam rakyatku orang namanya Abu Bakar, katanya. Kalau ada rakyatku namanya Abu Bakar, aku tidak sudi jadi pemimpin. Akhirnya kemudian Umar pun mengambil tangan Abu Bakar dan membaiatnya, disusul dengan Abu Ubaidah dan orang-orang Ansar yang ada di Saqifah Bani Sa'idah itu. Syahidnya di sini apa? Abu Bakar memuliakan Abu Ubaidah ibnul Jarrah dengan mengatakan, ada dua manusia mulia, dua-duanya layak jadi pemimpin. Di samping kanan saya Umar, di samping kiri saya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dari sini kita tahu bahwa ada kemuliaan Abu Ubaidah ibnul Jarrah di mata siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah Abu Ubaidah ibnul Jarrah di hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu di mata Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang menjadi panglima perang siapa? Yang menjadi panglima perang itu Khalid ibn Walid. Jadi Khalid bin Walid dijadikan oleh Abu Bakar sebagai panglima perang. Tapi sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apa yang terjadi? Umar radhiyallahu an mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi Khalid diganti. Tetapi ketika surat itu sampai, kan Abu Ubaidah ini kan sedang perang, berada di Syam, sedang menaklukkan Baitul Maqdis dalam perang Qadisiyah. Ketika itu pemimpinnya masih Khalid bin Walid. Lah Umar radhiyallahu an menulis surat bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan Khalid menjadi pasukan biasa. Khalid itu menjadi pasukan biasa. Sampailah surat ini kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi surat ini disembunyikan sama dia. Surat itu disembunyikan oleh Abu Ubaidah supaya orang masih menganggap Khalid menjadi pemimpin mereka. Kenapa Abu Ubaidah ibnul Jarrah sampai menyembunyikan surat itu, kan? Surat perintah dari Umar. Karena Khalid tahu bagaimana para sahabat Nabi SAW itu ketergantungan mereka kepada kepemimpinan Khalid masalahnya. Karena Khalid itu kalau memimpin perang tidak pernah kalah, baik di zaman jahiliyah ataupun di masa Islam. Khalid tidak pernah kalah. Di masa jahiliyah dia mengalahkan tentara Rasul di Uhud. Yang menjadikan perang Uhud itu kalah siapa coba? Khalid yang mengalahkan tentara kaum muslimin di Uhud. Dan ketika dia masuk ke dalam Islam, walaupun Khalid ibn Walid ini kan belakangan untuk masuk Islam kan. Setelah 20 tahun Islam berkembang dari Mekah ke Madinah, baru dia masuk Islam tuh. Jadi Khalid itu hanya
masuk Islam dan berjihad bersama Nabi SAW itu tidak lama, karena dia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Artinya Nabi SAW wafat di tahun 11 Hijriah. Berarti bersama Nabi SAW hanya 4 tahun saja Khalid itu. Padahal teman-temannya sudah masuk Islam di awal-awal kan. Tapi hidayah itu milik Allah, ikhwan. Lah ketika Khalid masuk Islam, kemudian perang yang pertama kali diikuti Khalid adalah perang Mu'tah. Disitulah gugur sahabat Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaha, termasuk juga Ja'far, paman Nabi. 3 panglima ini gugur di perang Mu'tah, kemudian digantikan Khalid bin Walid dan menang. Dari situ para sahabat sangat mengagumi Khalid dalam peperangan. Wajar kalau Rasul meninggal, oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dijadikan pimpinan perang, panglima perang. Masalahnya Umar tidak suka. Kenapa Umar tidak suka dengan Khalid? Karena Khalid itu Islam belakangan, sementara Abu Ubaidah ibnul Jarrah termasuk as-sabiqunal awalun, orang yang awal-awal. Jadi Umar radhiyallahu an dia masih memandang senioritas Islam dibandingkan kepiawaian perang, itu maksudnya. Yang kedua, Umar itu ingin mematahkan keyakinan orang-orang musyrik akan ketergantungan mereka kepada Khalid. Jangan sampai mereka kemudian menggantungkan hati mereka kepada Khalid, seolah-olah kalau Khalid yang memimpin pasti menang, kalau bukan Khalid pasti kalah. Lah Umar ini ingin supaya keyakinan-keyakinan yang mengkultuskan seseorang itu dipatahkan di tengah jalan. Dengan cara apa? Dengan cara mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Maka Umar pun menulis surat, tapi suratnya disembunyikan. Baru setelah menang di perang dimenangkan oleh kaum muslimin, baru dikasih tahu bahwa dia oleh Umar dijadikan pengganti Khalid, supaya tidak kacau perang masalahnya kan. Dan itu juga dalam bentuk tawadunya siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih menghargai jasa Khalid ibn Walid. Tapi dari sini bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an sangat mengagumi siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Itulah Abu Ubaidah ibnul Jarrah di mata Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Tentunya Abu Ubaidah bin Jarrah ini bukan mulia di mata Nabi, di mata Abu Bakar, di mata Umar, bahkan hampir semua sahabat Nabi SAW mengakui siapa Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Sampai-sampai diriwayatkan pujian para sahabat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah ini luar biasa. Di antara pujiannya adalah dikatakan oleh Abdullah ibn Umar, Abdullah ibnu Umar, "Salasatun min Quraisyin asbahan nasu wujuhan wa ahsanuha akhlaqan wa athbatuha hayaan in haddatsuka lam yukadzibuka." Ada 3 manusia yang sangat diagungkan oleh manusia, yang paling baik akhlaknya, paling malu perasaannya, dan apabila mereka berbicara kepadamu maka mereka tidak akan pernah berdusta. Kemudian Abdullah ibn Umar menyebutkan pertama Abu Bakar, yang kedua Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan yang ketiga Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi memang Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu di mata para sahabat pun luar biasa gitu. Bukan hanya di mata Rasul, di mata Abu Bakar, di mata Umar, bahkan di mata para sahabat juga pujian-pujian mengalir kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji luar biasa. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini diberikan ujian Masya Allah. Apa ujiannya? Dalam perang Badar. Dalam perang Badar itu kan perang perdana, dan ingat Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu tidak pernah meninggalkan satu perang pun bersama Nabi. Tidak pernah dia ikut terus dari awal sampai akhir, sampai wafatnya Nabi. Tidak ada satu peperangan kecuali terlibat di situ.
Lah salah satu peperangan yang Allah berikan ujian kepada Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah perang Badar. Apa ujiannya? Kita tahu bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah ini orang tuanya masih kafir. Orang tua Abu Ubaidah bin Jarrah ini masih kafir, belum masuk Islam. Bahkan sangat memusuhi Islam, sangat membenci Nabi dan membenci Islam. Saking bencinya ayahanda Abu Ubaidah bin Jarrah ini, akhirnya dia pun ikut pasukan di belakang pasukannya Abu Jahal. Jadi bapaknya Abu Ubaidah ini ikut pasukan perang dan menjadi pasukannya Abu Jahal, sementara putranya Abu Ubaidah bin Jarrah itu menjadi pasukan Nabi. Coba berhadapan-hadapan di situ. Anaknya muslim, bapaknya pula kafir. Bapaknya di belakang Abu Jahal, anaknya pula di belakang Nabi. Maka ketika terjadi perang Badar, betul-betul terjadi perang Badar, Abu Ubaidah ini punya ketangkasan perang. Kalau dia mau bunuh bapaknya sebentar saja. Tetapi yang namanya ayahnya sendiri, tidak mungkinlah seseorang itu membunuh ayahnya dalam peperangan, kan? Jadi setiap ayahnya, dan memang ayahnya sangat benci dengan Abu Ubaidah karena dia masuk Islam. Dia tidak pernah membidik siapapun dari kaum muslimin kecuali ingin membunuh anaknya. Jadi dalam peperangan itu ayahnya terus mengejar-gejar anaknya ingin dibunuh. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah selalu menghindar. Sudah berhadapan dengan bapaknya, menghindar lagi, berhadapan menghindar lagi, berhadapan menghindar lagi, terus dia menghindar. Sampai pada waktunya Allah takdirkan ayahnya berhadapan dengan Nabi dan hendak membunuh Nabi SAW. Dari sini Abu Ubaidah bin Jarrah tentu tidak mungkin membiarkan anaknya menyerang Nabi. Tidak mungkin membiarkan ayahnya menyerang Nabi. Dari situ dia terpaksa menghadapi ayahnya. Kemudian terjadi duel dalam perang Badar. Allah takdirkan sekali tebas ayahnya meninggal di tangan anaknya. Abu Ubaidah bin Jarrah membunuh ayahnya di perang Badar. Ini ujian berat, ikhwan. Masalahnya anak membunuh ayah, kan gitu. Sehingga berita tentang pembunuhan seorang anak kepada ayah, pembunuhan Abu Ubaidah bin Jarrah kepada ayahandanya di perang Badar ini menyebar di tengah-tengah para sahabat. Sampai ada sebagian para sahabat mencela dan mengatakan, sungguh Abu Ubaidah bin Jarrah sudah merugi dan dia sudah hilang amalan dan juga pahalanya karena dia sudah membunuh ayahnya, katanya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah membantah, demi Allah aku tidak membunuh ayahku, tapi aku membunuh kesyirikan yang ada pada ayahku, katanya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dicela banyak sahabat dan Rasul hanya diam saja. Sampai akhirnya kemudian turun ayat surah Al-Mujadilah ayat 2 kepada Nabi SAW membenarkan perbuatan Abu Ubaidah dalam peperangan. Karena masalahnya orang tua Abu Ubaidah ini bukan kafir biasa, tapi kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Kafir itu kan ada 4. Yang pertama ada namanya kafir musta'man. Kafir musta'man, kafir yang kita berikan suaka keamanan, seperti orang tetangga kita, orang Singapura non muslim masuk ke Batam, oleh pemerintah dikasih cop, itu disebut kafir musta'man. Pemerintah ngasih keamanan dengan memberikan visa masuk, nggak boleh diperangi, ya, nggak boleh dibunuh, harus dijaga tuh. Kemudian yang kedua ada namanya kafir dhimmi, kafir yang bertetangga dengan kita. Kita punya tetangga non muslim, itu disebut kafir dhimmi, tidak boleh diperangi, harus dihormati. Kemudian yang ketiga ada namanya kafir al-ahdi, kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Pemanya negara Islam, negara Indonesia bekerja sama dengan negara kafir, entah masalah ekonomi, masalah senjata, bilateral atau apa namanya, maka negara yang ada kerjasama dengan negara Islam tidak boleh diserang. Yang boleh diserang itu cuma satu, kafir harbi, kafir yang mengangkat senjata menyerang orang Islam. Ya tidak mungkinlah kita diam. Seperti orang Palestina diberondong sama orang Israel, masa diam saja? Ya ngelawan lah, kan itu. Lah sebagaimana ayahandanya Abu Ubaidah bin Jarrah, karena sudah mengangkat pedang hendak membunuh Rasul, Abu Ubaidah tidak mungkin diam saja. Akhirnya terpaksa dia membunuh ayahnya karena kafir harbi. Makanya ketika dicela oleh sahabatnya,
maka dia pun murung dan selalu menangis. Tetapi kemudian turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun. Turun ayat ini kepada Nabi membela Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Apa kata Allah? Engkau tidak akan mendapati wahai Muhammad satu kaum yang beriman betul-betul kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, tiba-tiba mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah, lalu dimasukkannya mereka ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah katakan, engkau tidak akan mendapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang kafir. Jadi apa yang dilakukan Abu Ubaidah sudah benar. Karena ayahnya sudah mengangkat senjata, maka tidak boleh seorang anak berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya. Terpaksa oleh Abu Ubaidah dibunuh. Sebab kalau tidak dia akan menyerang Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tentu kasusnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah jangan disamakan dengan kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang tuanya kafir juga, tetapi orang tua Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengangkat senjata. Orang tua Sa'ad bin Abi Waqqas itu hanya mencela dengan lisannya. Dia tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Nabi, tapi tidak menyerang Islam. Ya, ketika ibundanya marah kepada Sa'ad dan mengatakan, ya Sa'ad, kalau engkau tidak keluar dari agama si Muhammad itu, maka tunggu saja kematian ibu. Kemudian ibunya berjanji untuk mogok makan. Jadi kalau sekarang ada demo mogok makan, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya. Jadi ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mogok makan selama 3 hari. Bayangkan 1 hari aja antum tidak makan, apa enggak menggigil badan tuh? 1 hari aja enggak kena nasi, tapi roti sudah 1 renteng. Nasi belum kena tuh, oh udah menggigil tuh. Ya. Ini 3 hari tak makan. Akhirnya kemudian ibundanya sudah lemas, mau mati. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tahu dia tidak mungkin murtad hanya gara-gara melihat terkulai orang tuanya karena kelaparan 3 hari tak makan. Tetap dia menguatkan jiwanya dan mengatakan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibundanya, ya ummah, lau kanat laki mi'atu nafsin thumma kharajti nafsan ma kharajtu an dini, katanya. Hei ibuku, kalaupun Allah berikan kau 100 jiwa, kau keluarkan satu-satu, kau paksa aku keluar dari Islam, demi Allah aku tidak akan keluar dari Islam. Kalau kau mau makan silahkan makan, tak makan juga silahkan. Akhirnya karena lapar makan juga. Ini kan kasusnya beda kan? Kasusnya Sa'ad dengan Abu Ubaidah kan? Maka ketika dalam kasus Sa'ad turun surah Luqman. Surah Luqman ayat 15 gitu ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Turun ayat ini. Ya. Dan jika kedua orang tua memaksakan kamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati mereka. Tetapi walaupun demikian, tetap berbuat baiklah kepada mereka. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas turun surah Luqman dan ada perintah disuruh berbuat baik kepada mereka kan? Sementara dalam kasusnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah turun surah Mujadilah ayat 22 yang tidak boleh memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu bapaknya, anaknya, istrinya sekalipun. Karena kasusnya berbeda.
Sebab Abu Ubaidah ibn Jarrah ayahnya mengangkat senjata memerangi Islam, sementara kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas orang tuanya tidak menyerang Islam, hanya minta anaknya keluar dari Islam, itu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu ujian berat yang diterima oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Baik. Adapun kalau kita bercerita tentang fadilah, keutamaan Abu Ubaidah ibn Jarrah luar biasa. Kita lihat dari segi zuhudnya Abu Ubaidah ibn Jarrah, takutnya, waraknya kepada Allah luar biasa. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Az-Zuhd, dalam kitab Zuhud. Jadi satu hari ketika Baitul Maqdis runtuh dan jatuh ke tangan kaum muslimin, maka ketika itu padri atau raja yang memegang kunci Baitul Maqdis, dia tidak akan menyerahkan kuncinya kecuali langsung tangannya yang menyerahkan kepada pimpinan Islam. Lah pimpinan Islam ya Umar bin Khattab, sementara Umar ada di Madinah. Maka Abu Ubaidah ibn Jarrah menyurati agar Umar datang dari Madinah ke Syam untuk mengambil kunci Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis sudah jatuh ke tangan kaum muslimin. Berangkat Umar radhiyallahu an hanya berdua dengan Aslam pembantunya dari Madinah ke Syam. 1 bulan perjalanan naik unta, presiden dikawal 1 orang. Oh, kalau sekarang tidak bisa lah 1 orang, ada snipernya, mobilnya juga harus anti peluru, ya kan? Nggak bisa sendirian jalan presiden. Umar sama Aslam saja, kan? 2 orang saja dari Madinah ke Syam. Ya. Lah sampai di Syam, sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui raja Nasrani yang ketika itu memegang kunci Baitul Maqdis. Jadi Umar ini menyempatkan diri mampir di tendanya panglima besarnya, bapak Kapolrinya mungkin bahasa kitanya. Jadi mampir di panglima besarnya Abu Ubaidah bin Jarrah di tendanya. Ketika Umar masuk di tendanya, tidak ada satupun barang yang berharga di tenda itu. Tidak ada satupun makanan yang lezat di tenda itu. Isinya hanya baju besi, hanya pedang, peralatan perang semua. Namanya perang ini yang dikalahkan Persia. Persia ini negara adidaya, kaya raya, banyak emas, banyak makanan, banyak macam-macam kan. Harta ghanimahnya banyak kan itu. Kok tidak ada apa-apa di tenda pemimpin ini? Maka Umar radhiyallahu an kemudian meminta kepada prajuritnya dan mengatakan, datangkan kepadaku makanan yang biasa dimakan Abu Ubaidah. Tiba-tiba datang makanan itu, rupanya makanan itu makanan yang biasa dimakan prajurit, tidak ada spesialnya. Dari situ Umar radhiyallahu an kemudian menangis dan mengatakan, kulluna ghayyaratna dunya ghaira Abi Ubaidah radhiyallahu an. Kami semua terobahkan dengan dunia. Dunia sudah mengubah kami semuanya, kecuali Abu Ubaidah, dunia tidak bisa mengubah dirinya, katanya. Kami semua bisa berubah dengan dunia, kecuali Abu Ubaidah, dia tidak dirubah dengan dunianya, katanya. Maka Umar radhiyallahu an ketika mengetahui kondisi Abu Ubaidah ibn Jarrah yang sangat sederhana, tidak ada apa-apa di tendanya, pulang dia ke Madinah, dikirimnya 4,000 dirham, 4.000 dirham. Kemudian Umar mengatakan kepada pembantunya, kirim kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah uang ini, supaya dia membeli pakaian yang layak, makanan yang enak, tempat yang layak, kirim ke sana. Ketika sampai uang-uang itu, malah oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah dibagikan kepada fuqara wal masakin. Tetap saja dia tinggal di situ. Makanya wajar kalau Abu Ubaidah ibn Jarrah itu dikatakan oleh Umar bin Khattab, kami semua terobahkan dengan dunia kecuali Abu Ubaidah ibn Jarrah, katanya. Tidak berubah dengan dunia. Luar biasa kan itu. Kita ini orang miskin,
kemudian mendadak kaya, udah lain penampilan tuh. Cara jalan aja beda. Ya kan? Biasa negor kawan, datang negor lagi. Kaca mobil pun tak mau dibuka. Jalan pun melenggang, udah sombong kali itu. Padahal baru kaya tuh. Gimana kalau kaya sekali kan itu? Kita ini mudah terobahkan dunia, kawan. Terobahkan dunia itu sangat mudah. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah luar biasa. Kenapa? Ya karena dia melihat Nabi SAW, teringat dengan sabda Nabi SAW, liyakun ahadukum, kata Nabi SAW, hendaklah salah seorang di antara kalian apabila hidup di dunia ini mengambil bekal kazadir raqib, kata Rasul, seperti perbekalan orang safar. Itulah hadis yang dipegang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi justru ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an hendak mengambil kunci, Umar pun pakaiannya nggak ganti-ganti dari Madinah sampai ke Syam, sampai mau mengambil kunci dari Raja Nasrani yang memegang kunci Baitul Maqdis itu tidak berubah tuh pakaiannya tuh. Jadi dinasihatilah oleh Abu Ubaidah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, engkau ini seorang raja, tolonglah pakailah pakaian kebesaran. Lihat Persia dan Romawi itu, raja-raja mereka itu kan sangar-sangar, gaya-gaya kan itu ya, pakai apa namanya piala di kepalanya lah, pakai baju kebesaran. Masa bajumu nggak ganti-ganti dari Madinah ke sini ini saja? Ya. Maka Umar bin Khattab juga memberikan nasihat kepada Abu Ubaidah. Nasihatnya luar biasa. Bagi mereka biasa, bagi kita luar biasa. Apa kata Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah? Ya Aba Ubaidah, innallaha a'azzana bil Islam, faman yabtagil izzata bi ghairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Hei Abu Ubaidah, kata Umar, kita ini dimuliakan dengan Islam. Siapa yang mencari kemuliaan di luar daripada Islam, tunggulah Allah akan merendahkannya, Allah akan menghinakannya. Ya, yang menjadikan kita mulia itu Islam, bukan pakaian, bukan piala di kepala, bukan kebesaran, tidak. Kata Umar bin Khattab, kami dimuliakan dengan Islam. Siapapun mencari kemuliaan di luar daripada Islam, pasti Allah akan hinakan hidupnya. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berikan asupan rohani juga kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Makanya luar biasa tawaduknya, zuhudnya, waraknya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Bahkan satu hari ketika Syam itu terkena sebuah wabah. Nah, kalau zaman sekarang corona lah. Kalau zaman dulu namanya taun. Ya, jadi ada satu kota di Persia itu namanya Amwas. Satu kota Amwas ini terkena wabah taun, ribuan orang mati. Bahkan tentara kaum muslimin ribuan mati. Makanya taunnya dalam sejarah disebut taun Amwas namanya. Lah ketika Abu Ubaidah bin Jarrah ini kan bawa pasukan nih, mau menyerang kota Amwas. Qadarullah, sebelum diserang taun sudah menyebar. Wabah sudah di mana-mana. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu meminta kepada Abu Ubaidah untuk tidak masuk ke dalam kota. Karena wabah ini bahaya. Cukuplah diserang dari luar saja, tembaki aja panah, tombak gitu, dilempari dari luar saja kan. Sebab kalau masuk nanti terkena wabah. Tapi yang namanya wabah kayak corona kemarin kan, mudah menyebar kan kemana-mana. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir dengan Abu Ubaidah. Setelah dia kemudian bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lainnya, dan sahabat-sahabat yang lain memilih untuk meninggalkan kota Amwas dengan pasukannya, kan ini bahaya. Bahaya bisa menyerang gitu ya. Tidak mati dengan musuh, mati pula dengan wabah gitu. Jadi Umar bin Khattab setelah melihat ada dua kubu para sahabat, ada yang mengatakan tetap menyerang, tapi ada juga yang mengatakan mundur ke belakang. Umar memilih untuk mundur ke belakang. Tetapi Abu Ubaidah bin Jarrah malah mengatakan kepada Umar, afarartum min qadarillah, ya Amirul Mukminin, engkau hendak lari dari takdir Allah. Engkau hendak lari dari takdir Allah. Kenapa kita mundur, katanya?
Kata Umar radhiyallahu an, untung yang ngomong kamu. Kalau yang ngomong bukan kamu, sudah kupenggal lehernya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah, kata Umar. Ya, memang kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, katanya. Kan dibayangkan kata Umar gitu. Jadi Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau hendak lari dari takdir Allah? Kata Umar, ya, saya mau lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya, katanya. Tetapi Abu Ubaidah tetap dengan izdihahnya, dia tidak meninggalkan kota itu. Makanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal dengan gara-gara wabah taun ini. Satu keluarga meninggal gara-gara wabah taun. Tapi Nabi mengatakan taun itu bagi umat dulu azab, tapi bagi umat Islam itu rahmat. Karena siapapun yang mati kena wabah taun dianggap syahid. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasiat yang baik dari Abi Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu an saat detik-detik wafatnya. Jadi saat detik-detik wafatnya, dia panggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan juga sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Kemudian mengatakan, "Inni musikum biwasiyatin in qabaltumuha lan tazalu bi khairin." Ini wasiat sebelum meninggalnya Abu Ubaidah nih, karena terkena wabah taun nih. Kata Abu Ubaidah, aku wasiatkan kalian dengan satu wasiat, kalau kalian mengambilnya pasti kalian akan berada di atas kebaikan. Kalau kalian menolaknya, maka kalian diambang bahaya dan kejahatan. Apa kata Abu Ubaidah wasiatnya? Aqimus sholata wasumu syahra Ramadan wa tasaddaqu wa hajju wa'tamiru wa tawassaw bil khairi fima bainakum wa ansihu li umaraikum wa la taghushuhum wa la tulhihimud dunya fa innal mar'a law ammara alfa amin ma kana lahu buddun min an yasbira ila masrai hadzal ladzi tarawun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tegakkan solat. Ini wasiat dia. Tegakkan solat, laksanakan puasa Ramadan, banyak-banyaklah bersedekah, berhajilah kalian, umrohlah kalian, salinglah di antara kalian, memberikan wasiat dengan kebaikan di antara kalian, dan ingat, nasihati pemimpin-pemimpin kalian. Dan jangan kalian menjadi umat penipu, dan jangan pula dunia melalaikan kalian. Karena seseorang, kalaulah andai kata Allah berikan 100 tahun dari umurnya, dia tidak mungkin sabar menghadapi neraka. Oleh karena itulah maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah pun menghembuskan nyawa terakhirnya dan meminta kepada Mu'adz bin Jabal agar jenazahnya disolatkan dan jenazah keluarganya disolatkan. Maka sepeninggal Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, kemudian panglima digantikan oleh Mu'adz ibn Jabal. Tapi dalam beberapa waktu Mu'adz dan keluarganya terkena taun juga. Mu'adz ibn Jabal meninggal juga. Mu'adz ibn Jabal. Makanya kemudian ketika Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu meninggal juga karena taun, akhirnya kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan dan sahabat yang lain menarik pasukan. Sebab kalau tetap di situ akan terkena wabah. Tapi orang-orang yang sudah di dalam jangan keluar, dan orang-orang yang di luar jangan pernah ke dalam. Kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar di sebuah negeri tersebar wabah taun, maka yang dari luar jangan ke dalam, dan yang dari dalam jangan pernah keluar. Karena kalau yang terkena keluar takut menyebar wabah, dan orang yang tidak pernah kena wabah dari luar ke dalam nanti kena wabah. Begitulah pencegahan Islam dalam fikih ketika terjadi wabah seperti wabah corona yang pernah terjadi di negeri kita dan negeri-negeri di dunia. Inilah sekelumit tentang kisah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Namanya Amir ibn Abdullah ibn Jarrah, tetapi terkalahkan namanya dan hanya dikenal kunyahnya Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.